Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Firmansyah dari jurusan PPIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menerapkan psikologi positif kepada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bagaimana psikologi positif menangani permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan. Contohnya yaitu mungkin musibah ban bocor ataupun tugas-tugas yang banyak gitu. Bagaimana psikologi mengatasi dua hal itu? Yang pertama, ban bocor. Kalau misalnya kita mengalami ban yang bocor, kita itu harus mengambil positifnya. Contohnya, kalau misalnya kita tidak mengalami hal seperti itu, kita tandanya tidak mempunyai motor ataupun kita tidak memiliki motornya itu. Kalau misalnya kita mengalami ban bocor, kita harus mengikhlaskan ataupun tetap sabar karena permasalahan-permasalahan itu karena kita mempunyai motornya tersebut. Kalau misalnya kita tidak mempunyai motor, kita tidak akan mengalami hal tersebut. Yang kedua, yaitu tugas-tugas yang banyak. Kalau misalnya kita mempunyai tugas-tugas UAS ataupun tugas apapun itu, kita itu harus bersyukur. Karena misalnya kita eh, mempunyai tugas-tugas, tandanya kita sedang berkuliah, enggak misalnya enggak kayak nganggur ataupun rebahan doang gitu. Jadi kita walaupun ada permasalahan sedikit pun, kita harus mengambil positifnya, walaupun itu cuma sedikit. Oke. Yang kedua, yaitu bagaimana peran psikologi positif menangani kasus yaitu kegagalan. Contoh kasusnya yaitu saat kita mendaftarkan CPNS, polisi, tentara, ataupun mendaftarkan kuliah di universitas-universitas tertentu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menerapkan psikologi positif saat kita mengalami permasalahan-permasalahan tersebut? Yang pertama yaitu ikhlas. Dan yang kedua yaitu walaupun sedikit hal positif yang mungkin kita temui, kita harus ambil hal tersebut. Misalnya, contohnya saya sendiri, saya pertama tidak diterima di universitas yaitu UNS. Terus sekarang saya diterima di UIN Ponorogo. Nah, itu saat itu saya itu mengalami kesedihan-kesedihan tertentu dan saya pasti mengambil hikmahnya dan mengambil hal positifnya. Terus akhirnya saya di UIN Ponorogo ini mendapatkan beasiswa, mendapatkan organisasi-organisasi yang baik dan teman-teman yang baik. Nah, mungkin kenapa dulu saya ditolak di universitas-universitas tertentu karena mungkin bagi Allah itu belum terbaik ataupun belum yang terbaik untuk diri saya tersendiri. Makanya Allah memberikan yang terbaik yaitu di UIN Ponorogo ini. Oke. Yang pertama tadi yaitu bagaimana kita mengatasi uh, saat kita merasa malas saat menjalankan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan. Kita itu harus mengingat lagi bagaimana kita itu hanya sementara. Kalau misalnya kita itu hidup di dunia ini, hidup yang kekal hanyalah di akhirat. Jadi kita itu harus bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah yang sudah ditentukan agar kita nantinya bahagia saat hidup di akhirat. Yang kedua, yaitu rasa malas ketika ikut organisasi. Bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Yang pertama yaitu kita harus mengingat ulang apa tujuan kita utama saat mendaftarkan diri mengikuti organisasi-organisasi di kampus. Jadi entah itu kita ikut organisasi dengan tujuan untuk mengembangkan bakat ataupun mengembangkan kepribadian yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kita merasa malas, kita itu harus mengingat-ingat lagi tujuan awal kita untuk mendaftarkan diri. Yang ketiga yaitu bagaimana kita merasa malas ketika sudah mempunyai usaha-usaha kecil-kecilan. Uh, yang pertama, kita itu harus berpikiran positif, yaitu mungkin kalau misalnya kita itu menjalankan walaupun sepi, walaupun usahanya nggak rame, kita itu harus berpikiran positif. Kalau misalnya ini mungkin ujian ataupun uh, ujian yang diberikan Allah terhadap kita agar Allah tahu betapa kita itu harus benar-benar konsisten, benar-benar ya sabar jadi maksudnya. Jadi saya nggak ada usaha-usaha sekecil apa sebesar apapun yang kita dari usaha-usaha kecil-kecilan. Jadi kalau misalnya kita merasa malas, kita harus mengingat lagi ini usahanya, semua usaha itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil, bukan langsung hal-hal yang besar. Oke.
kesimpulannya adalah mempelajari psikologi positif memberikan bekal praktis untuk menjalin kehidupan sehari-hari yang lebih bermakna dan bahagia. Ia bukan sekedar teori, melainkan seperangkat alat dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan, ketahanan, dan kualitas hubungan. Dengan memahami kekuatan dan aset positif diri sendiri, serta mengelola emosi dan pikiran secara efektif, kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dan membangun kehidupan yang lebih memuaskan. Intinya, psikologi positif membantu kita hidup lebih baik, bukan hanya sekedar menghindari hal-hal negatif, tapi juga untuk kehidupan yang lebih baik.